sehat Ibu. Gimana nih, ada yang perlu saya bantu nih? Iya, kebetulan Pak, ada sekali nih saya memang butuh minta ilmu dan pengalaman dari Bapak ini sebagai kepala sekolah. Nah, jadi kami itu ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah gitu Pak. Oke, ya silakan Ibu. Ya, jadi yang akan kami mintai nanti dari Bapak itu tentang bagaimana selama ini dalam kepemimpinan Bapak mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Nah, jadi kira-kira seperti itu lebih kurangnya Pak. Silakan sekali Ibu, boleh Bu. Ya, jadi Boleh. Pak, ada nanti 8 pertanyaan ya Pak ya, yang saya butuhkan nanti informasi dari Bapak seperti apa gitu. Kita mulai ya Pak ya, yang pertama ya. Silakan Ibu. Oke, yang pertama nih Pak, nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun sebuah bujukan moral gitu. Iya Bu ya. Ya baik. Memang kalau kita menjadi pimpinan itu, menjadi kepala sekolah atau pimpinan apapun, pasti kita kan dihadapkan dengan hal itu Bu. Ya, inilah bagaimana kita sebagai seorang pimpinan harus mengambil langkah sehingga langkah tersebut tidak merugikan satu sama lain. Yakinlah terkadang di dua hal itu ada dua hal yang sangat penting gitu, sangat penting untuk dilaksanakan ataupun sangat penting harus ditinggalkan. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, dalam hal ini kita harus melihat dulu. Ya, pertama adalah kita harus punya standar. Standar yang pertama adalah kalau kita di pendidikan di sekolah kita ada peraturan sekolah, tata tertib sekolah yang mengikat antara hubungan kita sama kita ataupun bagaimana sistem kinerja kita dia berada di sekolah. Yang kedua, karena kita di sekolah swasta ada peraturan yang dibuat oleh yayasan yang harus kita turuti. Yang ketiga ada peraturan negara ataupun undang-undang ataupun peraturan apapun yang mengatur tentang bagaimana kita bernegara dan berorganisasi dalam sebuah negara. Dan yang ketiga yang paling tinggi tentunya adalah ada Al-Quran dan hadis. Yang kita sebagai seorang di lembaga pendidikan Islam haruslah mengacu dan memuat di situ semua gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar kita, sehingga dari dasar itu kita menentukan patokan ini bertentangan nggak dengan hal tersebut. Nah, ini yang menjadi patokan kita, sehingga dengan patokan ini kita bisa mengambil langkah-langkah mana yang harus kita terima, mana yang tidak, mana yang bisa kita dahulukan, mana tidak, mana yang bahkan atau mungkin sama sekali tidak kita laksanakan gitu, tidak kita ikuti, ataupun sama dua-duanya kita ikuti atau dua-duanya kita ini gitu, seperti itu Ibu. Ya Pak. Jadi berdasarkan standarnya tadi apa ya, prioritas-prioritasnya. Prioritas tadi. Oke Pak, terima kasih. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua nih kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Nah, jadi bagaimana tuh Bapak menjalankannya? Dua-duanya, tapi tidak bisa mengambil harus mengambil salah satunya gitu. Ya, dua-duanya bagus, tapi kita ambil salah satunya gitu ya. Baik, dalam hal ini kita juga melihat. Ya, pertama ini dibutuhkan nggak sama kita, ini prioritas nggak sama kita, maka skala prioritas itu harus kita bangun dulu. Ya, misalnya kita punya program yang sudah terukur dan terencana, ya ada program-program kerja kita yang kita buat. Nah, apakah program tersebut menjadi program kerja prioritas atau enggak? Terencana ada nggak dalam program itu? Ya, itu harus kita lihat dulu gitu. Nah, kalau program itu ada gitu ya, ada di sekolah kita, maka itu harus menjadi prioritas. Pertama itu ya. Yang kedua, terkadang kita juga dihadapkan dengan adanya program pemerintah yang cukup mendesak dan kita harus ikut. Ya, maka itu juga harus kita laksanakan. Nah, yang ketiga, kita lihat ada program-program lagi ya, yang ini sifatnya apa? Sifatnya prioritas atau tidak prioritas. Jadi yang kita buat program itu, yang kita ambil langkah itu, yang pertama ada termasuk dalam program kerja kita enggak? Ada agenda kerja kita enggak? Yang kedua adalah
Prom ini bersifat apa? Misalnya turun dari pemerintah yang harus dilaksanakan, mau tidak mau kita harus laksanakan. Misalnya ujian Olimpiade Sains, FL 2SN, dan selanjutnya itu kan program pemerintah. Yang harus kita laksanakan itu harus kita ikuti. Ya. Atau agretisasi sekolah, kita kan nggak boleh menolak itu hal seperti itu, Ibu ya. Jadi itu akan menjadi kita harus. Yang ketiga selanjutnya, Bu, adalah prioritas. Menjadi prioritas utama atau tidak. Nah, seperti itu yang harus kita timbangkan sebagai ukuran kita untuk membuat kebijakan tersebut. Baik Pak, kita lanjut ke yang ketiga ya Pak ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya Bapak lakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya. Langkah yang kita ambil Ibu untuk hal ini adalah itu tadi gitu. Kita harus mengukur bagaimana kepentingan tadi, ya, urutan kepentingan tadi, Bu ya, menjadi kita harus ukur menjadi langkah tadi. Nah, kemudian kebermanfaatannya seperti apa? Harus ada kebermanfaatan. Ini kalau kita bicara tentang langkah-langkah yang ambil ataupun sesuatu yang di luar daripada program kerja kita, Ibu ya. Kalau program kerja udah jelas itu. Kita akan prioritaskan program kerja kita laksanakan dengan baik, karena program kerja yang kita buat adalah program kerja yang sudah disusun, sudah diatur oleh kita semua, oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dengan guru-guru ataupun kawan-kawan di sekolah semua, itu kan sudah terprogram dengan baik. Nah, biasanya yang seperti itu kita akan lakukan secara standarnya, Bu, prioritasnya, karena sudah tetapkan dengan waktunya kapan, kegiatannya apa, kemudian berapa biaya, kan sudah kita persiapkan dari awal, Ibu ya. Nah, kalau yang di luar itu tentunya kita persiapkan adalah kita punya kemampuan seperti apa, kita punya langkah seperti apa, punya program seperti apa, itu yang harus kita ukur, Bu, untuk hal ini ya, Bu ya, sehingga kita tidak rancu ya, dalam menyusun itu gitu. Atau gimana? Atau menurut Ibu gimana? Atau apa penjelasan saya kurang jelas atau gimana, Bu? Gimana? Iya, Bu. Iya. Jadi ada langkah-langkah itu yang kita ambil, Ibu ya. Oke Pak ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Yang keempat nih lanjut ya Pak. Gimana, Ibu ya? Nah, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini biasanya Bapak anggap efektif ya dalam mengambil keputusan terkait dilema etika gitu Pak. Iya. Oke. Selain dari prioritas tadi, Bu ya, selain prioritas tadi, kita juga akan melihat bagaimana kebermanfaatannya. Ya, misalnya begini, Bu, kalau saya ambil dari ceritanya, misalnya kita ngelihat kebermanfaatan daripada kebijakan-kebijakan untuk kegiatan-kegiatan. Nah, misalnya dalam hal ada bantuan kemanusiaan, misalnya begitu ya, Bu ya, bantuan kemanusiaan. Nah, bantuan kemanusiaan ini misalnya ada bencana alam yang ada di luar daerah kita, misalnya di Pulau Jawa misalnya kan, Bu ya. Nah, kemudian juga di suatu hal yang sama, suatu waktu yang sama, ada keluarga kita, ada orang tua siswa kita misalnya mengalami bencana, rumahnya kebakaran sehingga membutuhkan bantuan. Nah, ini kan kita ngelihat kebermanfaatan, semua sama-sama bermanfaat, semua harus kita bantu gitu. Ya, tapi kita harus mikir bantuan mana yang lebih efektif dan lebih membutuhkan dan lebih terasa manfaatnya bagi si penerima. Gitu ya. Nah, kalau di luar sana, misalnya bantuan kemanusiaan di luar sana, nggak kita bantu, orang lain pasti bantu. Ya, ada lembaga lain, ada donasi lain, ya, yang akan bantu, lembaga sosial yang lain. Sementara kita di sini membutuhkan, maka kebijakan kita ambil, kita prioritaskan yang di rumah kita dulu, di keluarga kita dulu, orang tua kita prioritaskan begitu yang kita bantu, ya, sisanya atau selebihnya baru kita bantu ke luar gitu, Ibu. Jadi prioritasnya kita lihat dulu, prioritas yang mana yang lebih penting, lebih mendesak, yang lebih membutuhkan, gitu, Ibu. Oke, Pak ya. Jadi sejalan dengan yang tadi ya Pak ya. Nah, kemudian nih lagi nih Pak. Iya. Apa yang menjadi tantangan dari Bapak dalam hal mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Oke, apa saja tuh ya? Jadi tantangan. Ya, ini kalau bicara tentang dilema ini sering sekali, Bu. Sering sekali ada dilema-dilema seperti itu, ya. Karena biasanya
semua kita punya semangat yang besar, semua kita punya semangat bagaimana memberikan terbaik untuk lembaga ini. Ini menjadi komitmen dari kita di sekolah kita kan. Nah, terkadang hal ini justru menjadi tantangan bagi kita mengambil kebijakan gitu ya. Misalnya jadi kasus begini Bu, menjelang Agustusan gitu ya, kan banyak lomba-lomba nih Bu, ya, termasuk juga kesiapan kita untuk paskibra gitu ya, pengibaran bendera dan segala macam, itu punya tantangan. Nah ini terkadang tantangan kita itu benar, kalau yang jadi kepala sekolah udah paham ini, konflik antara wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan konflik bidang kesiswaan itu selalu ada. Ada yang gimana? Nah seperti ini Bu, menjelang Agustus ini, wakil kepala sekolah bidang kurikulum ingin semua anak harus ikut, harus belajar. Ya, jangan sampai ketinggalan akademis, karena kewajiban kita sebagai sekolah untuk akan memberikan layanan pendidikan terbaik pada anak kita. Nah, satu sisi wakil kepala bidang kesiswaan dia butuh anak juga untuk nanti saat upacara anak-anak kita bisa tampil dengan baik, dengan rapi dan tidak ada kesalahan gitu. Kan kalau paskibra itu kan harus latihan ya, pengupakan dan segala macam kan Bu ya. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini jadi konflik ini. Guru wakil kepala sekolah bidang kesehatan bilang ke anak-anak harus kita keluarkan dari kelas karena butuh latihannya pagi, karena pagi nggak panas sekali gitu. Nah, sementara pelajaran pagi kan pelajaran penting itu, ada matematika, ada apa yang pagi-paginya. Nah, wakil guru bilang nggak bisa gitu, jadi ada konflik seperti itu. Nah, bagaimana kita kepala sekolah mengambil kebijakan seperti itu? Nah, kita runut permasalahan seperti apa. Oh, ternyata kalau anak terlalu banyak di luar ketinggalan pelajaran. Yang memperbaiki nggak repot. Nah gitu ya, kalau anak-anak kita fokus belajar, kemudian sedikit waktu latihan, nanti begitu tampil di upacara intinya akan berantakan. Kita juga yang malu, semua kan dilemakan tuh. Nah begitu ambil kesimpulan, ambil kebijakannya, oke ternyata membutuhkan anak yang nanti ikut full pada kegiatan latihan, tetapi dia tidak tinggal pelajaran, ataupun kalau ketinggalan pelajaran dia lebih gampang untuk bisa mengulang pelajaran atau mengejar ketertinggalannya Bu. Akhirnya kita ambil keputusan bahwa anak-anak yang ikut paskibra wajib memiliki nilai rata-rata mata pelajaran yang kita tentukan tadi ya, mata pelajaran minimal sekian. Dia harus kita segitu. Ya, standarnya harus begitu. Kenapa? Kecenderungan anak-anak dengan nilai yang tinggi dia lebih cepat mengejar pembelajarannya. Ya, jadi seleksinya harus seperti itu. Yang kedua, harus ada dukungan orang tua. Orang tua begitu anaknya terpilih menjadi tugas paskibra itu senang sekali Bu. Bahkan kalau upacara mereka hadir ngelihat anak mereka tampil gitu. Nah, dukungan orang tua juga kita lihat. Artinya apa? Orang tua nanti akan tahu kan anaknya bakal ketinggalan pelajaran. Maka dukungan orang tua misalnya menjemputnya agak lebih lama atau menambah pembelajarannya dan siap antar jemput. Nah, itu juga merupakan dukungan orang tua. Yang kedua, wakakurikulum ataupun sekolah harus memfasilitasi yaitu guru yang siap membantu anak untuk mengajar dia yang ketinggalan pelajaran tadi. Dan yayasan harus mensupport juga, atau kepala sekolah juga harus mensupport juga ada bagaimana memberikan bantuan seperti honor lah, uang lelah lah gitu ya bagi guru yang mendapatkan tambahan pembelajaran tadi. Akhirnya wakakurikulum dengan targetnya, wakakesiswaan dengan targetnya itu tidak jadi gontokan. Nah, jadi itulah jalan tengah yang harus kita ambil Ibu. Gitu ya Bu ya. Gitu ya Pak. Jadi konflik itu dicarikan solusinya dengan opsi-opsi dengan solusi yang kreatif ya Pak ya. Iya betul. Gitu ya Pak. Terima kasih ini dapat pencerahan Pak. Nah, lanjut nih Pak yang keenam. Nah, apakah ya Bapak punya sebuah tata kala Pak, ya punya jadwal tertentu jika menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, apakah Bapak menyelesaikannya langsung di tempat kah, ya atau punya jadwal yang khusus untuk menyelesaikannya gitu. Nah bentuknya seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan dalam pengelolaan waktunya. Oke, ya. Nah kalau yang seperti ini Bu, kita ngelihat lagi kasusnya seperti apa. Kalau kasusnya adalah hanya berupa kasus kesiswaan gitu ya, maka cukup dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kita hanya mendapat koordinasi dengan bidang kesiswaan. Kalau kasusnya bidang
pembelajaran atau kurikulum cukup dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan kita cuma mengontrol atau memberikan masukan pada bidang kurikulum. Tapi kalau kasusnya adalah pelanggaran yang menyangkut tentang etika, tentang peraturan kepegawaian, peraturan sekolah dan segala macam, baru kita masuk, baru kepala sekolah yang masuk di situ. Dan itu kita ngelihat lagi gitu ya, ngelihat lagi apakah kasusnya ringan, sedang atau berat gitu ya. Kalau kasusnya ringan paling ya kita sambil diskusi di kantin Bu gitu ya. Saya selalu lebih cenderung turun ke bawah Bu. Kadang-kadang kalau kepala sekolah memanggil guru itu agak lain Bu, pandangan kan ya. Dari si psikologi guru kan kena, wah ini gimana nih, masa itu aja dipanggil lah gitu. Biasa kita ketemu di kantin, kadang ketemu depan kelas, cerita-cerita. Cuma tanya ya, apa ceritanya itu? Gitu aja Bu, ringan. Sampai tabayun gitu. Terkadang kita di atas memandang sesuatu tuh ternyata kayak besar, ternyata begitu ke bawah ternyata kecil Bu. Nah, jadi yang seperti itu. Jadi fleksibel waktunya, Fleksibel Bu, Pak, fleksibel ya, waktunya, kita lihat seperti apa. Kemudian kalau udah kasusnya menggalakkan yang besar, biasanya saya tidak ambil keputusan langsung Bu. Ya, biasanya saya akan tanya beberapa orang yang tahu seperti ini, beberapa ini ya, kemudian juga menanya kepada mereka, belajar dulu apa gimana kasus seperti apa, dan kita pandang kalau kita bisa kita bina dengan baik Bu. Kita kasih peringatan, kita kasih nasihat, itu lebih besar ya Bu. Bukan langsung ujuk langsung ke SP atau mengeluarkan surat langsung kita keputusan tidak ya, pertimbangkan. Nah, tetapi suatu pelanggaran yang sifatnya berat, yang mau tidak mau secara nyata Ibu, secara nyata itu melanggar peraturan kepegawaian, maka itu kita langsung kita kasih peringatan karena itu sudah melanggar dasar dan itu sudah transparan sekali gitu kasusnya yang jelas itu. faktanya. Yang jelas faktanya. Ya, gitu. Jadi tidak ada secara berkala-berkala gitu Bu. Nggak mungkin ada kasus. Tunggu ya bulan depan prosesnya. Ikut agenda sidang seperti apa enggak Bu? Tetap kita akan proses secepat mungkin, sesegera mungkin sehingga jangan berlarut-larut sehingga merembet ke arah yang lain. Tapi tetap faktanya harus dikumpulkan fakta dulu, dikumpulkan dulu, dikonfirmasi semuanya. Terkadang itu tadi Bu, kepala sekolah tidak bersama seutuh selamanya dengan guru-guru, jadi kadang nggak tahu kasusnya apa, atau mungkin karena ada kendala di rumah, masalah keluarga, soalnya nggak tahu. Kita manusia itu kadang faktor X-nya lebih besar daripada faktor kesengajaan yang kita lakukan itu. Harus ada empati ya Pak. Harus ada empati itu, gitu Ibu. Oke Pak, alhamdulillah nih, masih ada nih Pak, lagi ya Pak ya. Nah yang ke-7 Pak, nah adakah misalnya orang kah ataupun faktor-faktor apa gitu yang selama ini membantu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Baik, di dalam lembaga formal kita di sekolah, kita ada wakil kepala sekolah, kita kemudian di bawahnya ada koordinator jenjang atau koordinator paralel Ibu ya, itu juga menjadi bagian daripada sistem kita yang juga menjadi laporan atau perkembangan mereka di setiap rapat kita. Yang ketiga, kita juga punya yang disebut dengan BPI Ibu, ya Bina Pribadi Islami, yang setiap pekan masing-masing guru kita akan ketemu dengan pembimbingnya. Nah, proses itu kita lakukan di situ Bu. Kita lebih banyak mengembangkan preventif dulu Bu. Jadi bukan kasusnya. Jadi kalau di BPI itu kan di samping diberikan muatan-muatan keislaman ya Bu ya, dengan apa, karena programnya Bina Pribadi Islami ya, Islaman, juga menasihati, mengingatkan mereka untuk terus semangat dengan kerjanya, bekerja dengan ikhlas, menjaga amanah yang diberikan orang tua dan Allah SWT kepada kita, dan insya Allah itu akan menjadi benteng yang mengecas diri mereka lagi ya, sehingga mereka tidak berbuat hal yang justru merugikan diri mereka pribadi maupun lembaga Ibu. Ya, itu menjadi bagian daripada pembinaan kita. Ya, di samping juga ada reward ya bukan. Jadi setiap hari guru nasional kan kita ada reward tuh Bu. Reward untuk guru yang berprestasi, guru berdedikasi. Jadi mereka yang punya capaian prestasi yang baik, kita akan berikan rewardnya. Jadi semuanya memotivasi diri untuk terus lebih baik. Salah satu juga Bu,
bagi guru kita yang tuntas 1 juz Quran misalnya gitu, kan kita kasih reward. Jadi semua kebaikan kita kasih reward, sehingga apa? Tidak ada celah lagi orang-orang untuk memotivasi diri untuk menjadi lebih baik, lebih jelek. Jadi semuanya motivasi lebih baik. Jadi bisa meminimalisir jadinya Iya, Pak, ya, iya. dengan ada program tadi ya Pak ya. Iya Ibu, betul Ibu. Oke, alhamdulillah ini udah sampai yang terakhir ini Pak. Iya. Nah, jadi Pak selama kepemimpinan Bapak itu pembelajaran apa yang Bapak bisa petik nih dari dalam proses penyelesaian pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika ini Pak. Iya. Jadi apa yang bisa Bapak ambil pembelajarannya? Saya itu punya prinsip sederhana Ibu. Semua kita ingin yang lebih baik, ingin yang terbaik. Terkadang mungkin cara kita yang belum baik, bukan saya katakan tidak baik, belum baik, atau mungkin perlu diperbaiki atau perlu perhatian. Itu yang penting. Sehingga dengan kita melihat seperti itu, kita melihat bahwa semua kita punya misi yang sama. Itu dari sikron kita. Nah, kedua adalah semua kita tuh sama Ibu. Ya, kalau saya mengangkat bahwa sungguhnya kita sama, kepala sekolah dengan guru itu sama. Cuman bedanya kita itu, kata orang Minang tuh, ditinggikan sarantiang, dimajukan selangkah, didulukan selangkah, kan gitu ya Bu ya. Itu yang jadi prinsipnya. Artinya kita sama. Ya, jadi mitra ya Pak. Jadi mitra. Kemudian sebagai pimpinan tidak memandang bawahannya sebagai beban. Ya, kalau kita menganggap sebagai pegawai, sebagai suruhan, sebagai buruh, maka dianggap beban, maka kita ukur dengan uang. Tapi saya menganggap dia sebagai aset. Aset artinya adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Kalau di keuangan, di akuntansi gitu kan, itu harta. Di ekonomi itu ada harta, itu aset itu adalah harta. Maka dijaga, dirawat, dibimbing, dibina. Seperti kita punya motor itu suatu waktu secara berkala harus diganti olinya, kemudian dicek remnya, dicek bannya, sehingga dia tidak menjadi kendala saat kita menggunakannya. Jadi guru juga seperti itu. Kalau ada kesalahan-kesalahan guru, kita evaluasi diri kita, sejauh mana pembinaan yang kita miliki. Kalau pembinaan kita kurang, kita perbaiki. Kita juga bisa ngelihat, oh iya ternyata guru kita butuh motivasi ini sih. Ya, guru kita terlalu jenuh, dia kayaknya butuh healing gitu. Kita adakan program family gathering, bikin outbound dan sama macam, sehingga guru itu sesama kita menjadi saling ini, ya, saling akrab, saling mengerti, ya. Kemudian pimpinan menganggap guru itu sebagai adiknya, sebagai anaknya, sehingga sejahat-jahat anak, sejahat-jahat adik kan tetap keluarga. Artinya apa? Kalau kita menganggap guru kita adalah keluarga kita, maka guru itu akan menganggap kita keluarga. Kalau kita menganggap dia adik, maka dia akan menganggap kita sebagai abangnya. Proses ini kita lakukan. Karena kalau proses dilakukan, kan beda nih. Kalau seorang bawahan dengan atasan, maka bawahan tidak segan-segan akan melakukan kesalahan. Ya kan? Paling aku diusir, paling aku dipecat, kan gitu. Nah, kalau abang sama adik, begitu adik membuat kesalahan, adik kan malu. Berpikir 2 kali dia akan memalukan abang dia sendiri. Malu dia untuk marah. Nah, ini konsep Bu. Filosofi konsep bahwa sebuah lembaga ada sebuah keluarga, itu yang kita kuatkan Bu, kita siapkan sehingga kita tidak memandang pegawai kita, menganggap guru-guru kita sebagai beban bagi kita. Menganggap adik, menganggap anak, menganggap keluarga, insya Allah itu akan menjadi lebih baik dulu. Gitu, jadi pembelajaran untuk menjadikan sekolah itu menjadi sebuah keluarga, keluarga dengan menyelesaikan kasus-kasus. Iyalah Pak. Oke Pak, alhamdulillah nih. Iya, harapannya keluarga di dunia dan keluarga juga di akhirat. Oke Pak, ya alhamdulillah banyak nih jadinya pencerahan untuk saya nih Pak ya, belajar dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Ya Pak, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak-banyak atas waktu dan sharing ilmu dan pengalaman dari Bapak. Mudah-mudahan berkah untuk Bapak di sekolah ya. Juga kami berterima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.